Selamat datang di kelas pembelajaran online mata pelajaran Fisika untuk kelas 10 Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan. Hari ini, saya, Sekar Arul Pangestuti, akan menjadi guru kalian dan membimbing kalian dalam materi pokok bahasan yaitu besaran dan satuan. Sebelum kita masuk ke materi pokok besaran dan satuan, apakah kalian tahu siapa itu Bapak B.J. Habibie? Betul sekali, Bapak B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga yang memiliki IQ sebesar 200, melebihi Bapak Albert Einstein yang hanya memiliki IQ sebesar 160. Wow, beliau sangat cerdas dan berintelektual. Semasa hidupnya, Bapak Presiden B.J. Habibie pernah menciptakan sebuah pesawat terbang. Beliau harus melakukan pengukuran dengan akurasi dan tingkat presisi yang sangat tinggi. Jika ada kesalahan dalam pengukuran tersebut, maka bisa berakibat fatal pada fungsi pesawat, bahkan dapat menyebabkan kecelakaan. Untuk itu, Bapak B.J. Habibie mempelajari mengenai besaran dan satuan tersebut. Nah, kita akan masuk ke materi pokok bahasan, yaitu besaran dan satuan. Hari ini, Ibu Guru akan menerapkan metode pembelajaran yaitu think, pair, and share, di mana kalian bisa berpikir dulu, lalu mengkoordinasikan kepada teman-teman kalian, dan selanjutnya membagikan hasil karya kalian. Sebelum kita masuk, Ibu beri kalian waktu untuk berpikir mengenai apa itu besaran dan satuan. Ibu beri waktu dulu ya. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Karena kalian telah mencari dan mengeksplor sendiri mengenai apa itu besaran dan satuan, mari kita samakan persepsi besaran dan satuan di sini. Apa sih tentang besaran? Besaran dalam fisika adalah suatu yang dapat diukur, serta memiliki nilai besaran atau besar dan satuan. Sementara satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan internasional atau biasa disebut SI adalah satuan hasil konferensi para ilmuwan di Paris. Nah, berdasarkan satuannya, besaran terdiri atas besaran pokok dan besaran turunan. Lalu, mana dulu yang akan kita bahas? Besaran pokok terlebih dahulu atau besaran turunan terlebih dahulu? Mari kita berpikir. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Yuk, sekarang kita akan membahas mengenai besaran pokok. Besaran pokok merupakan dasar untuk menetapkan besaran yang lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Para ilmuwan yang ada di mana? Di mana? Paris. Di mana? Paris. Wow, pintar sekali. Besaran pokok sifatnya itu bebas, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Lalu, ada berapa sih besaran pokok yang ada di dunia saat ini? Silakan cari tahu. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Yuk, kita pecahkan sama-sama. Besaran pokok ada? 9. Yakin ada 9? Iya. Yap, betul sekali. Besaran pokok ada 9. Ini adalah tabel besaran pokok yang ada di dunia saat ini. Mari kita cek bareng-bareng. Nah, di samping Bu Guru sudah ada tabel mengenai besaran pokok.
Ada 9 besaran pokok yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah besaran pokok yaitu panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Kata panjang biasa kita gunakan seperti contoh berikut. Panjang penggaris sebesar 30 cm. Berarti jarak antar ujungnya yaitu 0 hingga 30 cm. Seperti itu. Dan apakah satuan panjang? Satuan panjang biasanya digunakan dengan meter. Meter. Yang kedua adalah massa. Besaran pokok massa adalah suatu sifat fisika dari suatu benda yang digunakan untuk menjelaskan berbagai perilaku objek yang terpantau. Lalu satuannya apa? Satuan dari massa yaitu kilogram. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses sedang berlangsung. Satuannya adalah sekon. Biasanya kata waktu digunakan ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan. Misal, waktu pembelajaran kegiatan fisika berlangsung selama 30 menit. 30 menit dikali 60 sekon jadinya berapa? Jadinya berapa? Jadinya berapa? 1800 sekon. Seperti itu. Lalu, besaran pokok yang keempat adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah aliran muatan listrik yang melewati suatu konduktor dalam rentan waktu tertentu. Dan satuannya adalah ampere. Biasanya kita mendengar kata ampere di bagian-bagian listrik. Ada berapa ampere listrik kamu? Seperti itu. Selanjutnya besaran pokok yaitu suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas ataupun dingin suatu benda atau alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Satuan suhu adalah Kelvin. Kelvin. Mengerti? Ya. Mengerti? Ya. Bagus. Nah, kata suhu biasanya kita gunakan ketika kita sedang sakit. Berapa suhu Anda? Seperti itu. Lalu, besaran pokok yang keenam adalah intensitas cahaya. Intensitas cahaya adalah besaran yang mengukur daya pancar yang dikeluarkan oleh suatu sumber cahaya pada sudut tertentu. Lalu, satuannya adalah kandela. Kandela. Bisa dilihat di tabel berikut ya. Lalu, besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran pokok yang digunakan untuk mengukur sejumlah elemen atau zat. Biasanya kalimat-kalimat ini kita gunakan ketika kita sedang mengukur molekul, atom yang ada di kimia. Lalu satuannya apa sih? Satuannya adalah mol. M-O-L-E. Mol. Kita lanjut. Besaran pokok selanjutnya adalah sudut bidang datar. Apa sih sudut bidang datar itu? Sudut bidang datar adalah radian dengan satuan yaitu radian tadi. Seperti itu. Dan terakhir, besaran pokok yang terakhir adalah sudut ruang. Sudut ruang adalah steradian dan satuannya adalah steradian. Sampai sini apakah anak-anak paham? Paham. Apakah paham? Oke, kita akan lanjut ke besaran turunan. Sekarang kita akan lanjut ke besaran turunan. Sebelum kita masuk ke besaran turunan, Ibu Guru akan mempersilahkan kalian mencari tahu mengenai apa sih besaran turunan itu. Silakan cari tahu sekarang. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Mari kita samakan persepsi sekarang. Besaran turunan merupakan turunan dari besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Sampai sini paham kan? Paham.
Berikut merupakan contoh besaran turunan beserta satuannya. Perhatikan ya. Di samping ibu sudah ada tabel mengenai besaran turunan. Mari kita bahas satu persatu. Ada berapa besaran turunan? 6. Ada berapa besaran turunan? 6. Betul sekali, ada 6 besaran turunan. Yuk kita bahas satu-satu. Ayo. Yang pertama, besaran turunannya yaitu luas. Luas merupakan besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas. Satuannya adalah meter persegi. Biasanya kata luas kita gunakan ketika contoh, rumah memiliki luas besar 103 meter persegi. Seperti itu. Kita akan lanjut ke besaran turunan yang kedua. Besaran turunan yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan turunannya adalah meter sekon persegi. Yang ketiga adalah percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan percepatan dalam satuan waktu tertentu. Lalu satuan turunannya apa sih? Satuan turunannya adalah meter sekon persegi juga. Lanjut di besaran turunan yang keempat. Besaran turunan yang keempat adalah gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Satuan turunannya adalah kilogram meter sekon persegi. Semakin turun, semakin banyak satuan turunannya. Bukan begitu? Karena satuan turunan yaitu menggabungkan beberapa satuan menjadi satu satuan. Lalu, satuan yang kelima adalah tekanan. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan gaya persatuan ataupun luas. Lalu, satuan turunannya apa sih? Satuan turunan dari tekanan adalah kilogram, meter persegi, dan sekon persegi. Semakin turun, semakin banyak bukan satuannya? Dan yang terakhir adalah besaran turunan usaha. Usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda pindah sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya tersebut. Lalu, satuan turunannya apa sih? Satuan turunan dari usaha adalah kilogram, meter persegi, dan sekon persegi. Semakin turun, semakin banyak satuannya. Seperti itu. Sampai sini, paham? Paham. Oke, akan kita lanjutkan kali ini. Kali ini kita telah mempelajari materi pokok mengenai besaran dan satuan. Kita review lagi yuk. Ada berapa besaran? 2. Yaitu besaran pokok dan besaran Turunan. betul sekali. Lalu ada berapa besaran pokok? 9. Betul, ada 9 besaran pokok. Dan ada berapa besaran turunan? 6. Betul sekali, ada 6 besaran turunan. Jika ditotal, satuan mereka ada? 15. Betul, ada 15 satuan dari besaran pokok dan besaran turunan. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!